Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dalam bulan yang ke-6, Allah mengutus malaikat Gabriel ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika masuk ke rumah Maria, malaikat itu berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku tidak bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuannya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Maka kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Inilah Injil Tuhan kita. Ibu, bapak, saudari, saudara yang terkasih dalam Yesus Tuhan, dalam bacaan Injil di sini kita bisa melihat dorongan yang membuat Bunda Maria itu mengatakan, "Ya, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu," atau kata kesanggupan akan kata-kata malaikat Gabriel supaya Bunda Maria mau untuk melahirkan atau mengandung Sang Mesias adalah kata-kata itu loh, "Lihat Elisabet saudaramu yang disebut dengan mandul itu, dia telah mengandung bulan yang ke-6. Dia melihat bahwa memang bisa terjadi hal yang seperti itu karena tidak ada sesuatu yang mustahil dari Allah. Seolah-olah dia istilahnya itu punya teman, karena Elisabet yang mandul, yang usia tua itu sedang mengandung. Tentu saja Elisabet juga seolah-olah merasa ditertawakan juga oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Jadi Bunda Maria seolah-olah mempunyai teman di dalam istilahnya itu persalinan yang tidak wajar. Dan di sana dia mengalami dorongan mungkin untuk mengatakan kata kesanggupan karena tidak sendirian. Dan memang Tuhan dalam dia memberikan dampingan tersendiri kepada kita, kita tidak akan mengalami yang namanya kesendirian. Selalu ada teman. Teman untuk bicara, teman untuk mengeluh, teman untuk berkeluh kesah, teman untuk pendek kata. Bila kita merasa lemah, ada sesuatu yang menopang di belakangnya. Ibu, bapak, saudara, saudara terkasih dalam Yesus Tuhan, kesanggupan Bunda Maria ini membuat kita mengalami dan merasakan sukacita besar karena Sang Mesias akhirnya lahir. Kelahiran Bunda Maria juga sudah dinubuatkan oleh Yesaya dalam bacaan pertama, yang dikatakan bahwa perempuan muda yang sebetulnya adalah perawan yang akan melahirkan anak yang akan diberi nama dengan Immanuel. Nubuatnya sudah ada. Terus
Dari kata-kata malaikat juga diingatkan akan kitab Samuel yang mengatakan bahwa Daud itu akan menyebut Tuhan pada keturunannya. Dan kita bisa melihat Mesias dari keturunan Daud. Bahkan Daud raja besar itu akan menyebut Tuhan atau Tuanku. Dan di situ mau disebutkan bahwa yang dilahirkan ini martabatnya atau kekuasaannya lebih besar daripada Daud. Daud hanya dalam teritorial Israel saja. Sedangkan yang dilahirkan ini teritorialnya, kalau ditanya teritorialnya apa? Ya, semua umat manusia. Ibu, bapak, saudari, sudah terkasih dalam Tuhan. Pendek kata, Tuhan dalam merencanakan ini sungguh-sungguh akan terjadi. Dan dalam rencana itu, waktu Tuhan berbeda dengan waktu kita. Zaman Daud, jaraknya adalah sekitar 1000 tahun sebelum kelahiran Tuhan Yesus. Zaman Yesaya, sekitar tahun 500-an sebelum Tuhan Yesus lahir. Tetapi nubuat-nubuat yang sudah ratusan tahun sebelum itu terjadi setelah ratusan tahun. Dan di situ kita bisa melihat karya Tuhan sungguh-sungguh diperhitungkan dan direncanakan secara pasti oleh Tuhan. Nah, sekarang dengan kelahiran dari Sang Mesias ini, tapi kita juga bisa melihat bahwa hari raya ini adalah masuk dalam masa Prapaskah. Berarti kita bisa melihat apakah Tuhan melahirkan Tuhan Yesus ini, Bunda Maria melahirkan Tuhan Yesus ini dalam rangka yang nantinya untuk dibantai dengan ibadah jalan salib ini, seperti dalam jalan salib ini, sehingga mati disalibkan. Apakah rencana Tuhan seperti itu? Ternyata rencana Tuhan adalah karena yang mau dikatakan bahwa dalam diri Tuhan Yesus akan ada keselamatan untuk seluruh umat manusia. Maka hari raya ini adalah hari raya kabar sukacita, tapi bagi diri kita. Kalau bagi Bunda Maria mungkin adalah kabar duka cita karena dia harus melahirkan dalam situasi dia itu tidak berhubungan dengan laki-laki. Ibu, bapak, saudara, saudari yang terkasih dalam Tuhan, maka kita harus menyambut jawaban Bunda Maria itu dengan syukur kepada Allah. Karena kita mengalami dan merasakan kehadiran Sang Mesias itu. Selamat merenungkan.